menebarkan benih cinta, menumbuh. Salam planter Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan sebuah request dari sahabat The Brondol, Pak Pendi tolong jelaskan kandungan dari NPK 138274 plus 0,5 boron ini sendiri, sehingga kami juga memahaminya supaya kita tidak hanya tahu 13,8 nya saja tapi artinya apa. Oke, akan saya jelaskan bahwa di dalam pupuk itu ada sebuah label, sehingga kalau ada pupuk nggak ada labelnya sudah harus menjadi tanda-tanda bahwa pupuk itu nggak jelas. Sekali lagi saya sampaikan, karena bahwa di dalam Kementerian Pertanian juga sudah menyarankan wajib ada yang namanya label. Label itu adalah ini yang ada di sini, ini adalah labelnya, sehingga harus mencantumkan kandungan unsur hara apa yang ada, sehingga ini yang harus kita pahami. Kemudian yang harus saya jelaskan adalah pupuk ini mengandung 13% nitrogen, yang artinya dalam 1 kilo atau 1000 gram NPK 13,8 ini adalah mengandung 13% dikalikan 1000 gram, yang artinya adalah mengandung nitrogen sebanyak 130 gram nitrogen. Kemudian Pak Pendi ada juga yang nanya, Pak Pendi ini kok P2O5 ya, bukan fosfor. Sekali lagi, ketika unsur hara itu untuk stabil di alam, maka satuannya dia akan menggandeng oksigen, baik dia adalah ada fosfor, ada kalium, ada magnesium, ada boron. Ini semuanya adalah mengandung akan mengikat oksigen untuk demi stabil, kecuali nitrogen yang memang udah stabil di alam. Sehingga ketika kita ngomongin unsur hara dalam bentuk fosfor, maka dia satuannya adalah P2O5, kalium adalah K2O, magnesium adalah MgO, dan boron adalah B2O3. Dimana bahwa 8% P2O5 ini adalah bahwa ini yang terkandung di dalamnya. Berarti kalau salam 1 kilo NPK adalah mengandung 8% dikalikan 1000 gram NPK, sehingga jumlah P2O5 nya adalah 80 gram P2O5. Kemudian K2O nya adalah 27%. Artinya ya sama, bahwa dia akan mengandung 27% dikalikan 1 kilo, yang artinya bahwa dalam 1 kilo NPK ini adalah mengandung 270 gram K2O itu, atau kalium oksida. Kalau MgO nya maka dia akan mengandung adalah 4% magnesium oksida, yang artinya adalah dalam 1 kilo akan mengandung 40 gram magnesium oksida. Lah boronnya ini kok sedikit sekali Pak Pendi. Bahwa boron ini merupakan unsur hara mikro yang mana dalam satuan status di alam yang stabil, maka dia dalam bentuk adalah B2O3 ini. Sehingga walaupun dia 0,5%, karena memang dibutuhkan tanaman kelapa sawit dalam jumlah yang relatif sedikit. Karena ini sekali lagi ini dibutuhkan dalam jumlah yang relatif sedikit saja di alam, yaitu hanya misalnya dalam pupuk boron itu sendiri paling di boron yang 46% sendiri kebutuhannya hanya 50-100 gram. Jadi kalau kita menggunakan 0,5% boron ini sendiri, maka dalam 1000 gram pupuk NPK 13,82774 maka akan menghasilkan, ini kita akan menghitung 1000 dikalikan 0,5%, yang artinya ada 5 gram B2O3. Jadi kalau misalnya Pak Pendi 50 gram dikalikan 46% pupuk borat sendiri ditutupi dengan 6 kg NPK, ini sebenarnya sudah tidak perlu memupuk boron lagi. Sekali lagi tidak perlu memupuk boron lagi ketika menggunakan NPK jenis 13,82774 ini sendiri. Jadi itu yang harus saya jelaskan kepada sahabat The Brondol semuanya. Pada prinsipnya bahwa memupuk kelapa sawit adalah memberikan sejumlah unsur hara yang ada dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit, bukan memupuk pupuk NPK tertentu tanpa harus menghitung. Itu bukan, tetap harus dihitung. Misalnya kalau kita menghitung ini 13 kita akan menghitung 13% nitrogen ini tadi saya sampaikan, 13% dikalikan 1000 gram
itu sama dengan 130 gram nitrogen. Jadi kalau 1 kilogram NPK ini setaranya berapa dengan ureanya, maka angkanya adalah sebagai berikut ini. Perhitungannya adalah seperti ini. Nah, itu. Jadi kita harus memahami perhitungan ini sehingga kita tidak salah kaprah dalam memupuk tanaman kelapa sawit kita. Lah bedanya yang ingin saya sampaikan kepada sahabat obrol semuanya, bahwa yang namanya NPK 13.8 274 ini relatif menggunakan rata-rata ya. Rata-rata adalah menggunakan bahan pembawanya adalah liat atau clay. Yang mana walaupun secara unsur haranya sama, misalnya kita menghitung head to head nitrogen antara NPK dengan urea misalnya, ini sama, tapi reaksinya beda, apa yang dia beda. Karena sekali lagi NPK dengan bahan pembawa liat ini relatif lebih slow dibandingkan urea. Di urea yang mudah larut sekali, mudah bereaksi dengan air, sehingga ketika diberikan kepada tanaman kelapa sawit, maka dia akan lebih cepat diserap dan akan berefek pada tanaman dalam vegetatif tanaman, akan relatif lebih cepat dibandingkan mahkota dengan NPK 13.8 ini. Namun penggunaan NPK ini adalah sangat disarankan, karena apalagi daerah-daerahnya adalah merupakan lahan-lahan marginal yang mungkin, sekali lagi yang mungkin banyak akan faktor kehilangan. Jadi kalau misalnya menggunakan NPK ini untuk lahan berpasir cocok karena dia slow. Ketika tanaman butuh, maka dia seiring dengan kebutuhan tanaman sendiri, dia akan melepaskan unsur hara itu sendiri. Tidak fast kayak urea boom larut, hilang. Ada yang hilang, ada yang merasa ke bawah. Jadi kalau misalnya menggunakan NPK 13.8 ini ya relatif lebih cocok ketika dengan di lahan pasiran, jauh lebih cocok dengan menggunakan ini. Walaupun NPK 13.8 ini merupakan salah satu pupuk yang bebas mau dipakai di mana saja. Artinya mau di mineral boleh, di gambut boleh, berpasir boleh, semuanya boleh, nggak ada masalah. Yang penting jumlahnya cukup. Sekaligus menjawab pertanyaan dari sahabat Brondol semuanya, Pak Pendi tadi sampaikan dikunci 1 tahun adalah misalnya 6 kg 13.8 ini. Apa sih yang dimaksud dengan 3 kali ini? Jadi pemupukan NPK ini boleh saja, monggo saja. Misalnya boleh 2 kali, dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, mau dibagi 5, bagi 6 juga nggak ada masalah. Yang penting jumlah per pokok per tahunnya adalah terpenuhi dengan dosis yang telah kita tetapkan. Misalnya kita akan menetapkan per pokok per tahunnya adalah misalnya 6 kg. Misalnya mau dibagi 2 ya 3 kg di semester 1, 3 kg di semester 2. Kemudian kalau dibagi 3 berarti 4 bulanan. Bisa jadi misalnya dibagi 3 berarti per 4 bulanan. Misalnya Januari mupuk, 4 bulan kemudian Mei mupuk, kemudian September mupuk, seperti itu. Jadi kalau dibagi 5 apa ini ya monggo saja, bebas saja, nggak ada masalah. Kalau dibagi 6 ya boleh saja. Mau dibagi 12 per bulan setengah kilo juga nggak ada masalah. Yang masalahnya kan tenaga kerja, monggo saja, nggak ada masalah. Tapi ini hal yang saya harus sampaikan kepada sahabat Brondol semuanya, bicara 13.8 ini. Karena masih banyak orang yang berpikir ketika pakai NPK ini harus menambahkan urea, berapa ureanya, berapa berapa ureanya, berapa fosfatnya, TSP-nya dan sebagainya. Sekali lagi, kalau menggunakan pola NPK untuk tanaman yang sudah menghasilkan, maka NPK 13.8 ini hanya perlu dikombinasikan dengan dolomit saja. Hal ini adalah sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat di sini fosfatnya hanya 4% saja. 4% ini cukup sangat rendah. Sehingga perlu ditambah dengan dolomit, sehingga nanti tambahan fosfat fosfatnya 4 gram magnesium oksidanya, sehingga perlu ditambahkan dengan menggunakan dolomit untuk bisa menambahkan magnesiumnya. Jika tidak, ya magnesiumnya akan kurang. Ini. Jadi walaupun ini sudah diramu untuk direkomendasi untuk tanaman kelapa sawit, juga perlu pemahaman bahwa antara nitrogen, fosfor, kalium dan magnesium ini, yang pertama adalah kaliumnya, berarti ini yang pertama adalah sudah benar. Ini kalau kita lihat ini yang pertama, yang kemudian ini yang kedua sudah benar, ini harusnya ini yang ketiga, jumlah ininya yang ketiga lah, ini yang harusnya banyak, maka kita wajib menambahkan dengan dolomit. Kemudian baru kita akan menghitung magnesium, fosfor
atau P2O5-nya ini. Jadi perlu ditambahkan dengan dolomit. Sehingga yang harus dilakukan oleh sahabat Bro semuanya, kalau sudah pakai pola NPK ya dolomit sama NPK tok, nggak apa-apa. Kalau perlu tambah-tambah boron ya monggo saja. Tapi yang penting dosis per pokok per tahunnya sudah ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau tidak, maka kalau seandainya masih banyak sekali lagi yang bertanya, setelah NPK ini apa lagi ya Pak Pendi? Waduh, saya juga bingung pertanyaan seperti itu. Karena memang sahabat teman semuanya harus berpikir untuk meramunya. Pilihannya cuma dua, pupuk tunggal kah atau pakai NPK? Kalau NPK ya cuma dolomit sama NPK ini doang. Kalau misalnya dia mau tunggal maka dolomit, dolomit, rock fosfat, urea, KCl. Tapi kalau misalnya pakai NPK ini ya dolomit sama NPK ini saja. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Adalah penjelasan entrepreneur berkaitan dengan NPK 138274 plus 0,5% boron. Terima kasih dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan dan masyarakat bagi kita semuanya, dan semoga melancarkan jalan rezeki kita yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.